meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mereka yang sholatnya 5 waktu merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang Masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh sama orang kafir itu salat. Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja. Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatan iman. Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat. Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Apa yang memberikan rezeki kepada kita? Bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sekadar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk. Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Ketika masalah membuatmu bertekuk lutut, ketika rasa kecewa berhasil membungkamu, ketika kesulitan membuatmu tak bergerak, tak berdaya, ketika kau bersemangat mewujudkan harapan, namun tidak juga kau dapat, tegakkan sholat. استعينوا بالصبر والصلاة
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة. Adalah jalur penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta. Salat merupakan jalan untuk memohon bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan belayan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat menghilangkan penyakit hati dari sifat iri dan dengki. Salat adalah pelipur lara bagi Nabi, sahabatnya, dan kita semua. Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu, atas izin Allah, sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyernakan kesedihan dan kerisauan. Begitulah, sholat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah, mereka mencari jalan keluar sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penentram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-Nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejenihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu ke kesengsaraan yang lain. Salat adalah amalan yang paling afdal dari seluruh amalan-amalan yang lain setelah ucapan 2 kalimat syahadat. Salat, ibadah yang sangat mulia ini, ibadah pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir, ibadah yang paling pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak, ibadah yang merupakan miftah dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Ibadah yang satu ini dianjurkan dilaksanakan pada awal-awal waktunya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pertama kita dahulukan dari segala sesuatu. Hak Allah adalah salat, dan ibadah yang paling mungkin efektif untuk kita berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan salat pada waktunya dan meninggalkan seluruh aktivitasnya ketika waktu salat telah masuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mereka-mereka, orang-orang yang berada di masjid itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang Allah katakan laki-laki, la tulhihim tijarah, mereka tidak pernah dilalaikan oleh perdagangan mereka, jual beli mereka, wala bai'un an dzikrillah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka adalah orang-orang yang sibuk berjual beli, mencari rezeki yang halal di kota Madinah. Dan ketika datang panggilan azan, seketika mereka meninggalkan seluruh aktivitas duniawi mereka
menuju Allah Subhanahu wa taala.